Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Pagi hari ini atau malam hari ini, sebentar saya ada ini dulu. Ya, sambil menunggu Ustadz ya. Oh, udah balik. Alhamdulillah. Perlu ngomong kemana-mana saya. Teman-teman yang dirahmati Allah, jadi insya Allah 10 hari lagi ya, atau 11. Karena putusan Menteri Agama baru ya, saya juga baru tahu kabarnya tadi dikirimi WhatsApp bahwa ternyata besok itu bukan tanggal 1. Jadi tanggal 1 jatuh hari Jumat. Maka kalau seperti itu berarti Idul Adha itu sesuai dengan bulan Juli, tanggalan bulan Juli jadi tanggal 10, yaitu hari Ahad. Yang sebelumnya justru malah Idul Adha itu hari Sabtu tanggal 9, yang tertera di kalender. Tapi putusan Kementerian Agama, cuman saya belum cek ya, benar ya Mas Ari ya? Iya, tadi breaking news begitu Ustaz. Iya, saya baru nyampe cuman lihat gambar WhatsApp ada yang ngirim itu. Ya berarti emang benar gitu. Jadi 10 hari lagi berarti masih ada kesempatan. Kalau ya belajar Idul Adha, kalau belajar kurban berarti kita masih punya kesempatan 2 kali pertemuan lagi, malam ini dengan malam Kamis yang akan datang begitu. Nah, sebagaimana tadi kita singgung bahwa memang Safinatun Najah ini kitab kecil. Karena dia kitab kecil, maka memang pembahasan tentang udhiyah tidak masuk dalam kitab Safinatun Najah. Jadi pada malam hari ini kita keluar daripada Safinatun Najah. Kalau kitab yang saya pegang ini namanya Muqaddimah Al-Hadramiyah. Muqaddimah Al-Hadramiyah ini sama-sama kitab fikih seperti Safinatun Najah dan sama-sama fikih dari Imam Asy-Syafi'i. Muqaddimah Hadramiyah ini termasuk kitab fikih Syafi'i yang masyhur di kalangan ulama Indonesia, sama sebagaimana kitab Safinatun Najah begitu. Kemudian jadi teman-teman Kitabul Udhiyati wal Aqiqah, bab yang membahas tentang udhiyah. Nah, nama yang benar tuh udhiyah, bukan kurban. Tapi menyebut kurban nggak salah, nggak keliru. Cuman apa istilahnya, umum dan khusus saja. Karena kurban itu kan maknanya bentuk ejektif dari kata kerja korroba. Kurban itu bentuk ejektif kalimat yang dia adalah bentuk ejektif. Bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Arabnya itu masdar. Masdar itu artinya berupa alatnya, alat pekerjaan, bisa juga berupa hasil pekerjaan. Gitu. Jadi kurban itu bentuk masdar dari kata kerja korroba, mendekati. Maksudnya mendekati Allah, kurban dengan sebuah pendekatan. Jadi kurban itu adalah media untuk pendekatan kita kepada Allah. Nah, jadi penyebutan kurban itu nggak salah, karena dari sisi makna sembelihan yang kita sembelihkan memang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi secara khusus kurban terlalu umum. Karena kurban itu kan bisa saja orang berkurban dengan harta, orang berkurban dengan tenaga, orang berkurban dengan skill, value yang dia punya dalam dirinya. Orang bisa aja berkurban dengan ya kalau anak sekarang kan namanya
perasaan kan. Merelakan orang yang dikasihi untuk diperoleh oleh orang lain kan. Gitu. Jadi itu bagian daripada kurban gitu. Jadi yang sama sebagaimana orang sering nyebut infak untuk maksud sedekah atau menyebut sedekah untuk maksud zakat. Nah, padahal kan kalimat itu memang pengetahuan umum kalau orang muslim yang ngomong infak maka maksud sedekah gitu. Jadi maksud saya bahwa kalimat populer tidak sepopuler kalimat kurban itu sendiri. Padahal kalimat yang dipakai oleh ulama ada udhiyah, tapi memang penyebutannya sulit. Dan kalimat udhiyah itu diambil dari kalimat duha. Duha itu adalah waktu di mana matahari mulai meninggi, namanya dohwah atau duha. Dikatakan karena waktu itulah waktu di mana Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, Muhammad menyembelih hewan-hewan ternaknya di waktu duha. Makanya hewan-hewan yang disembelih untuk tujuan taqarrub kepada Allah di waktu duha disebutnya udhiyah. Itu. Kitabul udhiyati wal aqiqah. Kitab bahas tentang udhiyah dan akikah. Jadi udhiyah dengan akikah selalu beriringan pembahasannya karena sama-sama penyembelihan. Jadi hampir tidak ada bedanya. Udhiyah dengan akikah hanya bedakan dalam hal distribusi nanti. Pendistribusian udhiyah itu dianjurkan dalam keadaan mentah. Tapi kalau distribusi akikah dianjurkan dalam keadaan matang. Dan dalam akikah si bayi dan keluarganya dianjurkan untuk menyantap bagian paha kanan belakang kambingnya. Sedangkan udhiyah tidak ada anjuran untuk mengambil bagian badan tertentu. Kalau akikah ada gitu. Tapi dua-duanya adalah masalah penyembelihan. Artinya syarat yang disyaratkan oleh syariat dalam kurban itu juga disyaratkan dalam akikah. Dari segi umurnya begitu. Jadi ini kita jadi itu ya namanya udhiyah bukan kurban, tapi kurban nggak ada masalah. Kalau kurban itu muncul di Al-Qur'an pada cerita Qabil dan Habil ya. Kita semua tahu tuh Qabil dan Habil, surat Al-Maidah ayat 27. Cerita tentang dua anak Adam yang berselisih tentang siapa yang berhak untuk menikah gitu ya. Dulu ada aturan Nabi Adam dulu melahirkan 20 kali kandungan. Sayyidah Hawa bukan Nabi Adam. Sayyidah Hawa 20 kandungan. Setiap kandungan itu isinya laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Nah gitu. Kandungan pertama ada anak namanya Qabil, perempuannya Iklimah. Kandungan kedua namanya Habil, perempuannya Layudha, kan gitu. Qabil, Iklimah, Habil, Layudha. Maka karena begini, kemudian turun aturan nikah dan aturannya nikah tidak boleh dengan anak perempuan satu rahim. Qabil kan satu rahim dengan Iklimah, Habil satu rahim dengan Layudha. Jadi Qabil nggak boleh nikah sama Iklimah, Habil nggak boleh sama Layudha. Jadi disilang. Qabil nikahnya dengan Layudha, Habil nikahnya dengan Iklimah. Tapi aturan itu kan ditentang oleh Qabil. Qabil nggak suka. Qabil maunya tetap sama Iklimah karena Iklimah lebih cantik katanya. Alasannya memang begitu manusia. Tapi memang kalau disebut cantik itu berarti cantik beneran. Karena dulu perempuan cuma 3 kan gitu. Banding ini gampang. Dulu cuma ada 3. Iklimah, Layudha sama emaknya Sayyidah Hawa kan gitu. Jadi kan relatif. Orang udah banyak referensinya. Dari mulai kulit hitam, kulit putih, setengah hitam, kita punya referensi mana yang cantik, mana yang bukan. Apalagi Instagram sekarang udah banyak filternya. Mukanya bopeng juga bisa disebut cantik tuh kalau pakai filter ini.
Instagram. Jadi jagung, tapi karena Qabil memang punya niat buruk dan memang Allah sediakan contoh baik, contoh buruk buat kita. Qabil ini contoh buruk, niatnya buruk, maka yang dipersembahkan juga persembahkan kambing karena di peternak waktu itu. Dan kambing yang dipersembahkan kambing yang baik, kambing yang paling bagus, kambing yang paling sehat. Karena dia tahu ini persembahan buat Allah, buat Tuhan, maka dia tidak menyia-nyiakan kesempatan pendekatan ini kepada Allah. Jadi niatnya bagus gitu. Qabil niatnya dunia, udah gitu jelek tuh implementasinya. Turun langit begitu dalam kitab tafsir, api itu membakar membakar kambingnya Habil. Lalu diangkat itu kambing bersama ke atas langit. Hilang sudah, diterima persembahan Habil sedangkan tidak diterima. Akhirnya Qabil marah. Ketika Qabil marah begitu, Qabil bunuh itu Habil karena dia kalah. Karena dia kalah, maka Ikrimah akan dinikahi oleh Habil dan dia nggak terima. Akhirnya Habil dibunuh oleh Qabil. Itu pembunuhan pertama kali terjadi di atas muka bumi, itu pembunuhan Qabil kepada Habil yang di apa namanya di atiran untuk tidak menikah dengan Iklimah. Jadi kalau sekarang anak cucunya pada perang-perangan gara-gara perempuan, ya dulu bapak moyangnya emang begitu, itu turunan Qabil itu. Turunan Qabil itu. Jadi Qabil tuh nggak diterima. Istilah kurban tuh muncul di ayat Al-Maidah 27. Qabil dari cerita Qabil itu. Qabil tidak diterima, Qabil niatnya dunia, bukan ibadah. Niatnya bukan buat Allah. Yang kedua, Qabil menyangka bahwa apa yang dipersembahkan buat Tuhan nggak balik manfaatnya buat dia. Akhirnya dia pilih jagung yang jelek-jelek, kan gitu. Nah, maka kita juga sama, kurban niatnya tulus, ikhlas hanya kepada Allah, bukan buat dunia. Bukan buat nyari nama, bukan buat nyari perhatian, bukan buat karena ini, bukan karena itu, tapi karena emang Allah yang memerintahkan dan sebisa mungkin untuk bisa ikhlas. Kalaupun tidak, minimal niatnya untuk syukur. Kita syukur atas nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah, kita tiap pagi sarapan bisa. Anak-anak sehat. Bisa belajar. Dan siang nggak kekurangan. Makan malam pun cukup. Tidur nyenyak. Kan gitu. Kendaraan punya. Nggak pernah kekurangan. Alhamdulillah. Jadi sepanjang tahun ini banyak rezeki yang Allah berikan. Nah, sebagai bentuk syukurnya kita kurban, gitu. Sebagai bentuk syukur. Jadi kalau ikhlas memang susah, maka setidaknya niat kurban kita untuk sebagai bentuk syukur. Nah, kurban kambingnya Habil itu, teman-teman yang dirahmati Allah, kambingnya Habil itu kemudian turun lagi. Setelah diangkat oleh Allah, diterima, kemudian kambingnya Habil turun lagi. Tapi turunnya di masa Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim ingin menyembelih Nabi Ismail, lalu turunkan suara dari langit bersama dengan kambingnya Habil itu sebagai pengganti Ismail. Jadi yang turun dari langit kambing sebagai pengganti Ismail itu adalah kambingnya Habil. Jadi kambingnya Habil itu lumayan lama tuh ya, dari mulai zamannya Nabi Adam sampai zaman Nabi Ibrahim. Dan kambingnya nggak tua-tua tuh segitu-gitu. Itu kuasa Allah begitu. Jadi kita belajar. Istilah kurban muncul dari cerita Qabil Habil, kita belajar. Oh, ternyata Qabil nggak diterima. Dan Qabil itu perhitungan emang orang. Jadi kalau karena ini kurban buat anggap, dia nggak bakal balik. Gitu. Nah, maka jangan beranggapan apa yang kita berikan, kita ini ada apa namanya di masjid, ada musola, kita bang konsumsi, kemudian ada orang kesusahan kita bantu, ada teman-teman yang kemudian mengumpulkan donasi kita bantu, dan nyangka itu nggak bakal balik buat kita.
itu balik manfaatnya buat kita. Kalaupun di dunia kita tidak dapatkan, nanti di akhirat itu mendapat sebagai naungan. Nabi Muhammad, inna sadaqata tuzillu sahibaha yaumal qiyamah. Jadi kita itu nanti dinaungi oleh sedekah kita. Naungi kita nanti di padang mahsyar adalah sedekah kita. Makin banyak kita bersedekah, tentu dengan niat yang ikhlas, begitu ya. Ya, itu makin banyak kita mendapat penaungan. Orang kesusahan, orang ke panik, orang menangis, tapi sedekahnya itu menaungi dirinya. Insya Allah, mudah-mudahan kita juga diberikan kekuatan untuk bisa bersedekah dan diberikan keteguhan hati untuk bersedekahnya dalam keadaan ikhlas, begitu. Wahia, dan yang namanya kurban itu, udhiyah itu sunnatun muakkadatun, hukumnya sunnah. Nah, itu penting tuh. Jadi kurban itu hukumnya sunnah, bukan kewajiban. Jadi walaupun kita punya uang, mobil ada, rumahnya mewah gitu ya. Kalau kata Zainuddin MZ gitu, uangnya berlipat, rumah mewah bertingkat-tingkat, banyak berkilat-kilat gitu. Mungkin istri nggak ada 4. Tapi kalau nggak kurban ya nggak apa. Karena kurban hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu dikerjakan mendapat pahala, tapi tidak dikerjakan tidak ada dosa, gitu. Cuman memang dimakruhkan, kata ulama Syafi'i, dimakruhkan kalau dia tidak berkurban padahal dia mampu. Artinya nggak kurban ya nggak apa-apa, nggak dosa. Cuman sebaiknya berkurban. Wala tajib illa bin nadri, dan yang namanya kurban itu tidak menjadi kewajiban illa bin nadri, kecuali kalau dinazarkan. Jadi hukum asli kurban itu sunnah. Tapi yang sunnah ini bisa jadi wajib kalau dinazarkan. Jadi dinazarkan itu maksudnya dia nazar. Orang mengatakan saya nazar nanti Idul Adha saya akan berkurban dan seterusnya misalnya. Jadi dia nazar. Maka ketika sudah mengucapkan nazar, kurban yang awalnya sunnah hukumnya jadi kewajiban. Nah nanti kalau jadi kewajiban konsekuensinya berbeda tuh. Salah satu konsekuensi kurban wajib bahwa nanti ketika setelah penyembelihan si pekurban tidak boleh makan daging sembelihan tersebut. Nggak boleh begitu karena kurbannya wajib. Tapi tadi kurban hukumnya sunnah, dia bisa jadi wajib kalau dinazarkan. Nazar itu bentuk kalimatnya nazar, saya nazar. Atau dengan kalimat sumpah. Wallahi, tallahi, billahi. Wallahi. Kalau diterjemahkan jadi demi saya ya, saya pribadi tidak melihat kalimat demi Allah itu sebagai sumpah. Karena buat saya sumpah itu bagian daripada ibadah. Dan ibadah yang sampai kepada kita tentang sumpah itu tidak bisa diganti bahasanya. Jadi harus dengan kalimat wallahi, tallahi, billahi. Maka pejabat-pejabat itu yang pernah sumpah demi Allah, saya ngelihatnya bukan sumpah. Artinya bukan sumpah dalam pandangan syariat yang kalau dia melanggar, dia berpuasa 3 hari berturut-turut. Kan ya? Jadi kalau seandainya itu jadi sumpah beneran, itu berarti sepanjang tahun dia berpuasa. Karena banyak perkataan yang dia dustai dari janjinya kan. Kan begitu. Tapi bagi saya kalimat demi Allah itu bagi saya, dan ini tentu banyak ustadz lain, guru-guru lain yang menyelisih. Bahwa demi Allah itu bukan kalimat sumpah buat saya. Karena sumpah itu harus dengan bahasa yang keluar dari mulut Nabi Muhammad, yaitu Allah. Karena kalimat Allah ini membuat konsekuensi hukum yang konsekuensi hukum syariat begitu. Maka konsekuensi ini tidak bisa terwakilkan dengan bahasa Indonesia. Jadi memang dengan bahasa yang keluar dari mulut Nabi Muhammad SAW, yaitu wallahi tallahi billahi. Dan kalau pendapat ini pernah disampaikan oleh guru kami almarhum Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub. Beliau mengatakan di dalam kelas begitu.
bahwa kalimat sumpah itu wallahi, tallahi, billahi tidak bisa diterjemahkan. Jadi maksud saya kurban sunnah, tapi dia bisa jadi wajib kalau dinazarkan. Nazar itu dengan kalimat nazar itu sendiri sumpah. Kemudian wala yajzi'u illa al-ibilu, dan tidak sah itu kurban kecuali dengan unta, wal baqaru atau sapi, wal ghanam atau juga. Jadi tidak boleh kurban dengan selain 3 jenis hewan ini. Cuman 3, sapi, unta, kambing. Tentu dengan jenis-jenisnya. Unta dengan berbagai jenisnya, sapi dengan berbagai jenisnya, kemudian juga kambing dengan berbagai jenisnya. Dan salah satu jenis yang dilarang dari 3 jenis ini adalah al-jamusul wahsyi. Al-jamusul wahsyi itu dari bangsa sapi yang kalau kita terjemahkan itu artinya bison. Bison. Dia kan juga sebangsa sapi, tapi itulah hewan yang kalau kerbau boleh gitu, tapi kalau bison itu yang nggak boleh. Wa afdaluha, dan yang paling afdal dari 3 jenis itu adalah badah, yaitu unta, summa baqarah kemudian sapi, summa dhainatun kemudian dhainah. Jadi kan hewan kurban cuma 3, unta, sapi, kambing. Nah, dari 3 jenis ini yang paling afdol unta. Kemudian sapi. Tentu sapi dalam arti 1 orang gitu ya, 1 orang 1 sapi. Kemudian yang ketiga yang afdol itu dhainah. Dhainah itu kambing domba. Gitu. Jadi kalau pilih kambing yang paling afdol itu kambingnya kambing domba. Kambing domba itu iya, bahasa kalau di Indonesia namanya domba atau beberapa daerah nyebutnya bandot. Nggak tahu ya teman-teman kenal nggak istilah bandot? Kalau nggak kenal istilah bandot, tapi mungkin pernah tahu nama sondesip. Sondesip itu tuh domba. Domba itu yang kita sebut domba tuh sondesip itu namanya domba itu. Itu dhainah. Jadi pertama unta, kedua sapi, ketiga domba. Summa anzun, kemudian barulah kambing biasa, kambing Jawa lah kalau sekarang begitu. Kemudian summa syirkun min badanah, kemudian 1/7 sapi. Jadi yang pertama afdal unta, yang kedua sapi, yang ketiga domba, yang keempat kambing. Urutan nomor 5 1/7 sapi. Gitu, 1/7 sapi. Wasab usyatin, dan 7 ekor kambing afdol minal badanah. 7 ekor kambing itu lebih utama, lebih baik daripada satu unta. Artinya kalau dia punya duit bisa beli 1 unta atau mungkin beli 1 sapi. Tapi dari uang itu juga bisa jadi kambing 7 ekor, 7 ekor kambing lebih baik daripada 1 ekor unta atau 1 ekor sapi, gitu. Jadi karena kan salah satu hikmahnya yang paling banyak kemanfaatannya daging itulah yang lebih baik. Unta kan jelas lebih banyak dagingnya, maka kemanfaatannya lebih banyak dibanding sapi. Sapi lebih banyak itu dagingnya, maka lebih baik daripada domba. Domba lebih banyak dagingnya, maka dia lebih banyak dagingnya, maka lebih baik daripada kambing. Jadi urutan kebaikan dalam mazhab Syafi'i itu urutan paling banyak memberikan manfaat, begitu. Maka dinilai 7 kambing itu lebih baik daripada 1 sapi karena jumlah dagingnya lebih banyak. Cuman belum tentu juga ya, karena bisa jadi sapi lebih baik daripada 7 bahkan 10 kambing. Kalau sapinya yang sekian ton itu biasanya setiap presiden tuh selalu menyembelih sapi dengan berat di antara orang-orang di Indonesia. Dari mulai Soeharto tuh SBY sampai Pak Jokowi selalu tuh sapinya sapi yang juara kan begitu. Mosin. Ya, limosin. Begitu. Wa syartuha, dan syaratnya minal ibili, dari unta syaratnya ayyakuna laha khamsu sinina tammatan. Unta untuk disembelih sampai 5 tahun. Jadi harus sudah 5 tahun sempurna.
Wa minal baqari wal ma'zi. Dan syarat daripada sapi serta kambing, syarat daripada, ini syarat umur nih, kita masuk syarat umur. Syarat daripada sapi dan kambing sanataini tammataini, 2 tahun sempurna. Artinya udah 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Ya. Tentu ini yang disebutkan dalam Muqaddimah Hadramiyah 2 tahun. Nah, kalau kambing ini di Muqaddimah Hadramiyah, kambing itu minimal 2 tahun. Nah, tapi di mazhab di kitab lain, kitab Syafi'i yang lain, kambing itu 1 tahun gitu. Nah, kalau kita lihat kebiasaan orang Indonesia, tentu pendapat 2 tahun itu tidak maslahat kalau saya lihat. Pertama, umurnya ketuaan, karena ketuaan maka dia juga menghasilkan daging yang tidak seenak daging 1 tahun. Yang kedua, harganya jauh lebih mahal. Maka pendapat kambing 2 tahun ini setidaknya apa istilahnya, bukannya salah, tapi maslahatnya lebih sedikit dibanding kalau kita pakai pendapat kambing minimal 1 tahun gitu. Jadi kambing 1 tahun. Tapi tetap nih di Muqaddimah Hadramiyah ini 2 tahun. Wa minabani, dan syarat daripada domba sanatun tamah. Ini yang domba ini ngikutin kambing. Kalau kambingnya kita bilang 2 tahun, maka domba itu setengahnya. Karena Muqaddimah Hadramiyah ini bilangnya kambing 2 tahun, maka lain yang mengatakan kambing 1 tahun, berarti domba itu 6 bulan. Dan ini lebih maslahat, dalam arti lebih banyak kemanfaatannya buat orang yang ingin berkurban, karena lebih murah. Dan memang daging domba yang masih belum setahun, 6 bulan itu jauh lebih nikmat banding daging yang sudah lewat setahun begitu. Wa alla yakuna jarba wa in qalani. Jadi kalau kita bikin syarat umum sapi 5 tahun, unta 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing yaitu 1 tahun, domba 6 bulan. Nah, penyakitnya artinya bebas dari penyakit. Wa alla takuna jarba'a wa in qalla. Si hewan yang sembelih atau hewan yang ingin kita jadikan kurban la yatakuna jarba'a wa in qalla, dia tidak punya penyakit jarba. Jarba itu ini bahasa borok, borok tahu ya, borok ya. Jadi kan kadang ada ya di badan kambing itu tuh ada laler macam-macam. Maka kalau ada penyakit di situ berarti ada bagian daging yang tidak bisa dimanfaatkan, itu wala syadidal araji, dan dia tidak syadidal araj, tidak syadidal araj. Araj itu pincang, tidak terlihat pincang, pincangnya tidak terlihat gitu. Artinya kalau mungkin ada hewan yang kambing, sapi yang kakinya sakit ya nggak ada masalah. Tapi kalau terlihat jalannya pincang begitu, kalau kata Imam Taqiyuddin Al-Isni dalam kitab Kifayatul Akhyar, bihaitsu tata'akhkharu anil khalf, bihaitsu tata'akhkharu anil faqah, kalau dia jalan sama rombongan sapi, soal itu nggak sah, apalagi kan pincang aja nggak boleh, apalagi nggak bisa jalan. Jadi yang pertama tidak boleh borok, yang kedua tidak boleh pincang, wala ajfa, dan tidak boleh kurus. Tentu kan kurus atau tidak kurus standarnya kita lihat sapi yang lain. Umur segini kambing ini beratnya sekian kan gitu. Tapi ada kambing umur segini kok beratnya sekian, kurus. Nah, berarti nggak boleh itu. Jadi pertama tidak boleh borokan, tidak boleh pincang, tidak boleh ajfa kurus, wala majnun
majnunatan, dan dia tidak boleh gila. Gila artinya kan ada tuh kambing gila. Apa nih ya? Kambing yang kerjaannya muter-muter ya. Muter-muter di kandang sendiri, gila gitu ya. Wala amya'a, dan kambingnya atau hewan kurbannya tidak boleh buta. Buta, matanya buta. Wala aura, dan aura. Amya. Iya, amya buta, aura buta sebelah. Jadi tidak boleh gila, apa mempengaruhi dagingnya. Yang tadi salah satunya borokan. Apa ini borokan kan manfaatkan. Nah, kurban nggak boleh begitu. Kurban harus utuh, seutuh-utuhnya kambing itu. Dimanfaatkan, seluruh bagian yang bisa dikonsumsi harus utuh. Maka segala penyakit yang mempengaruhi keutuhan daging itu menyebabkan kambing sapi tidak sah. Sekarang ada PMK. PMK itu penyakit apa teh? Mulut dan kuku. Ya. Iya, saya kira pembatasan itu PPKM itu ya, pembatasan kegiatan masyarakat. PMK mulut itu kan juga bagian yang dimanfaatkan untuk dikonsumsi, mulut dan juga kuku. Kuku berkaitan dengan jari jemari dan itu bagian yang dimanfaatkan dikonsumsi. Maka PMK itu sejatinya nggak sah kurban. Ada beberapa orang mengatakan kurban itu sejak awal harus utuh. Sejak awal harus utuh. Kalau ada bagian yang terkena penyakit dan itu mempengaruhi daging, ya berarti sah itu kurban. Jadi nggak bisa dipotong nanti bagian kuku dibuang. Kalau memang dipaksakan seperti itu ya jadi nggak apa-apa, cuman bukan kurban, namanya sedekah daging gitu. Jadi itu maksud saya bahwa karena ada beberapa tuh wacana waktu yang saya dengar gitu ya. Jadi PMK mungkin ngebaik-baikin enggak ya, ngebaik-baikin tukang dagang biar nggak terlalu sedih. Nggak apa-apa dijual. Ya saya juga kan termasuk orang yang tidak apa istilahnya tidak suka kebijakan larangan menjual hewan tanpa ada kompensasi. Mestinya ketika dilarang ada kompensasi kan gitu. Hewan yang nggak bisa dijual maka satu sapinya kita ganti 10 juta misalnya kan gitu. Untuk kambing kita ganti 1,1 juta gitu. Lebih suka kalau dengar berita sekarang langsung tanpa ada kompensasi ya yang mau berbuat apa. Syariat seluruh penyakit pengaruhi keutuhan daging maka itu dilarang untuk dijadikan hewan ternak, hewan kurban. Wa alla yabina syai'un min uluniha wa in qalla, dan tidak terputus kuping qalla walaupun gitu. Boleh ada gitu. Wa aulisanah, atau mulutnya, lidahnya, nggak boleh lidahnya kepotong. Audor iha, atau dadanya. Itu maksudnya doriah itu adalah puting bagi hewan betina, putingnya. Aliyataha, atau mulutnya. Jadi tidak boleh, artinya utuh, memang seutuh-utuhnya hewan itu. Wa alla yabina syai'un zahirun min fakhidhiha, tidak boleh ada yang terpotong dari pahanya, dari bagian pahanya. Wa alla tadhhaba jami'u asnaniha, dan giginya juga masih utuh, tidak ada yang artinya utuh dalam arti utuh maksud saya giginya utuh dan tidak ada yang rontok. Maksudnya rontok tuh rontok karena